Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin tahirin. Wassallallahu subhanahu wa ta'ala aymuna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqina fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Ahibati fillah, para santri PKPM Al-Majasi yang dirahmati, semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ala kulli hal, kita lanjutkan ya pelajaran kita di kesempatan pagi kali ini. Masih berkaitan dengan masalah zuhud terhadap dunia. Kemarin kita sudah jelaskan ya, bagaimana bahaya dari orang-orang yang rakus terhadap dunia. Kemudian kita sampaikan ya, ini masalah zuhud. Zuhud terhadap dunia, apa maksudnya? Ya, ini zuhud terhadap dunia ini ya, termasuk dari adab penuntut ilmu. Ya, termasuk adab para penuntut ilmu, dan mereka semangat untuk mencari akhirat. Oleh karenanya Imam Ibnu Rajab Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Bulughul Maram tersebut, setelah beliau menjelaskan hadis-hadis hukum fikih, kemudian dalam kitab beliau itu, di kitab terakhirnya, beliau membuat bab tentang Kitabul Jami', ya, tentang Kitabul Jami'. Dan di situ beliau memuat hadis-hadis tentang akhlak, hadis-hadis yang berbicara tentang adab. Ya. Di awalnya beliau membuat hadis-hadis fikih, hukum-hukum fikih, kemudian ditutup kitab beliau tersebut dengan hadis-hadis adab dan akhlak. Ya. Dan ini menunjukkan setelah kita mempelajari hukum-hukum fikih, tentu hendaknya kita memiliki adab. Ya, memiliki adab. Nah, salah satu di antara adabnya itu adalah ini zuhud, ya, wara' terhadap dunia. Ya, apa itu zuhud? Ya, apa itu zuhud? Sebagian dari kawan-kawan ya, mereka mendefinisikan zuhud itu ya menjauhi dunia, hidup tanpa harta. Kemudian kalau bajunya itu enggak disetrika, kemudian kusam, menampakkan wajahnya yang lesu, bajunya lesu, kusut, ya. Apalagi kalau bajunya itu sobek-sobek, itu dibiarkan. Ya, ini dalihnya itu zuhud. Ini zuhud ini bagian dari zuhud. Tentu ini bentuk kekeliruan, kurang paham, kurang memahami makna dari zuhud. Ya. Padahal kalau berbicara dengan dalil, keterangan para ulama, zuhud, yang dimaksud zuhud itu bukan seperti itu. Nah, apa sih maksud zuhud itu? Mari kita akan baca keterangan para ulama. Zuhud itu kalau kita lihat dalam kamus-kamus bahasa Arab, ya, itu diambil dari kata zahida, yadhudu zahadatan. Ya. Apa maksudnya? Imam Ibnu Faris rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Maqayisul Lughah, beliau memahami atau memaknai kata zuhud itu diambil dari kata zahida, za, ha, wa dal. Ya. Aslun yadullu ala qillati syai'i. Ini menunjukkan ya sedikitnya sesuatu. Atau waz-zahidu ay syai'un qalil, sesuatu yang sedikit. Wa huwa muzhidun qalilul mal.
ya sedikitnya harta. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis dhaif beliau mengatakan afdalun nasi mu'minun mudhidun. Manusia yang paling utama adalah orang-orang mukmin yang zuhud. Ya. Orang mukmin yang zuhud. Hadis ini dhaif, ya. Namun ada hadis lain yang sahih, ya, berkaitan dengan hal ini. Nabi SAW bersabda, ya, atau pernah Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, ayun nasi afdalu, manusia yang sempurna itu atau manusia yang paling utama itu yang seperti apa? Maka Nabi SAW menjawab, mu'minun yujahidu fi sabilillah binafsihi wa malihi. Ini mereka orang-orang mukmin yang mereka berjihad di jalan Allah, ya, mereka berjihadnya dengan jiwa-jiwa mereka, mereka berjihadnya dengan harta-harta mereka. Ini hadisnya Sahih Bukhari, ya. Inilah yang menjadi motivasi, penyemangat guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, mereka berjihad di jalan Allah dengan harta-harta mereka, ya, dengan kendaraan-kendaraan mereka, dengan ilmu mereka, dengan jiwa-jiwa mereka. Ya, mereka lelah, capek, kehujan, kepanasan kalau menggunakan motor, ya. Ya, kalau ada bahasa anak-anak sekarang itu, kalau ke motor, ya, kalau berjalan pakai motor enggak kehujanan, ya. Enggak kehujanan kalau kepanasan. Ya, enggak kepanasan, enggak kedinginan kalau tidak kedinginan, apa bahasa mereka itu? Coba itu. Ya. Masya Allah, ya. Kalau berjalan pakai motor, enaknya ya berjalan pakai motor, enggak kehujanan, enggak kepanasan. Ya, kalau pakai mobil, ya, gimana itu? Wallahu a'lam, saya enggak ngerti juga bahasa mereka. Intinya, ya, para orang-orang mukmin itu manusia yang paling utama, mereka adalah orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya, yang mengorbankan anak dan istri mereka untuk menyampaikan agama Allah ini. Ya, ini hadis yang dibawakan oleh penulis di sini, ya. Barakallahu fikum jami'an. Jadi kesimpulannya, zuhud itu yang jadi bermakna sedikit. Ya, zuhud itu ini bermakna sedikit. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kanu fihi minaz zahidin. Ini berfirman, Allah berfirman tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, atau menyebutkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam, bahwasanya mereka ketika membeli Nabi Yusuf itu dalam dengan harga yang murah, dengan harga yang sedikit saja. Iya, ini secara bahasa. Jadi zuhud itu sesuatu yang sedikit. Apa makna secara istilah? Ya, mengenai pengertian dari zuhud ini zuhud terhadap dunia. Para ulama itu mereka berbeda pandangan ketika mendefinisikannya. Ya, di sini bisa dilihat dalam kitab Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Demikian pula kitabnya Az-Zuhud karya Imam, ya, Abi Dunya Al-Baghdadi. Nah, beliau dalam kitab tersebut memaparkan hakikat zuhud yang sebenarnya. Ya, beliau memaparkan hakikat zuhud yang sebenarnya dengan menukilkan penjelasan-penjelasan dari ulama salaf. Satu, ya, contohnya adalah apa yang ditafsirkan, apa yang dijelaskan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Apa kata sahabat Abu Dzar Al-Ghifari? Beliau mengatakan, yang namanya zuhud adalah zahadatu fid dunya laisa bitahrimi al-halali. Zuhud terhadap dunia itu bukan berarti seseorang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Catat tuh poinnya. Ya. Ini zuhud. Kata sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, zuhud terhadap dunia bukan berarti mengharamkan apa yang Allah halalkan. Yang kedua, wala idha'atil mal.
Zuhud terhadap dunia itu bukan berarti mereka menyia-nyiakan harta mereka. Ya, atau menghambur-hamburkan harta mereka. Oh, ini orangnya zuhud. Oh, enggak. Akan tetapi, walakin az-zahadata fid dunya, zuhud terhadap dunia adalah alla takuna bima fi yadayka awsaqa mimma fi yadillah. Ya, akan tapi zuhud terhadap dunia yang sebenarnya adalah engkau lebih yakin apa yang ada di tangan Allah ketimbang apa yang ada apa yang ada pada tanganmu. Keyakinan kita kepada Allah jauh lebih besar ketimbang keyakinan pada diri kita. Ya. Ini hakikat zuhud yang sebenarnya. Ya, keyakinan kita lebih mantap, lebih kuat, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala bila dibandingkan dengan keyakinan kita. Demikian pula wa antakuna fi sawabi musibah iza anta usibta biha arghaba fiha law annaha ubqiyat laka. Dan kita ini atau engkau ini lebih berharap pahala dari musibah yang Allah timpakan kepada kita daripada kembalinya dunia kepadamu. Jadi inilah disebut dengan zuhud. Kita lebih yakin ya apa yang ada pada Allah untuk kita daripada kita yakin apa yang ada pada tangan kita. Dan kedua, yakin ya atau berharap kepada Allah dari musibah yang menimpa kita ya. Yaitu musibah yang menimpa kita mengharapkan pahala dari Allah ya, daripada kembalinya dunia kepada kita. Ya, kita berharap pahala Allah berikan kepada kita ketika ditimpa musibah itu lebih baik ketimbang dunia itu dikembalikan lagi kepada kita. Nah, jadi itu penjelasan dari Imam sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Kemudian beliau juga menjelaskan, membawakan perkataan sahabat Yunus bin Maisarah rahimahullah. Ya. Ya radhiyallahu anhu. Ya. Nah, bukan sahabat ya. Nah, bukan sahabat. Nanti saya akan cross check lagi, ikhwan. Yunus bin Maisarah, apakah beliau ini seorang sahabat ya, atau seorang tabi'in? Nah, beliau mengatakan, ya, laisa zahadu fi dunya bitarimil halali wala idha'atil mal. Ya, semakna ya. Jadi semakna dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Ya, jadi zuhud itu bukan berarti orang-orang mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menyia-nyiakan harta. Tetapi zuhud itu adalah kita lebih yakin apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala ketimbang apa yang ada dalam tangan kita. Dan kita lebih yakin akan pahala dari sisi Allah ketika kita ditimpa musibah daripada ya dunia itu dikembalikan kepada kita. Ya, kemudian ada tambahan dari beliau ya. Wa ayyakuna madihuka wa zammuka fil haqqi sawaan. Kata beliau, sikap kita ya, ketika diuji oleh Allah sebuah musibah atau tidak, atau pujian seseorang atau celaan seseorang ketika kita berada di atas kebenaran. Jadi ada orang nih memuji kita, ada orang mencela kita, kita berada di atas kebenaran. Kita nggak berpengaruh dengan pujian mereka, kita tidak berpengaruh dengan celaan mereka, kita berada di atas kebenaran, kita tetap istiqomah di atas kebenaran tersebut. Tidak goyah dengan pujian mereka, tidak goyah dengan celaan mereka. Itulah dikatakan zuhud atau bagian dari zuhud. Nah, maka berdasarkan apa yang dijelaskan oleh
Yunus bin Maisyarah, semoga Allah merahmati beliau ini, maka Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengomentari. Apa ini komentari beliau? Zuhud terhadap dunia dalam apa yang ditafsirkan oleh Yunus bin Maisyarah ini, itu ditafsirkan 3 hal, kata beliau. Ya, ditafsirkan 3 hal. Ya. Semuanya ini adalah amalan hati. Semuanya amalan hati. Jadi zuhud itu amalan hati, bukan amalan jawarih, anggota badan. Ya. Oleh karenanya kita nggak bisa menghukumi seseorang, oh orang ini zuhud, oh nggak bisa. Karena dia amalan hati. Ya, zuhud itu amalan hati, bukan amalan anggota badan. Orang ini zuhud atau tidak, ya kita nggak tahu. Yang tahu dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Fudail bin Iyad rahimahullah juga mengatakan, mendefinisikan atau memberikan komentar tentang apa sih zuhud. Kata beliau, aslu zuhri ridho anillahi azza wa jal. Ya. Hakikat dari zuhud itu adalah mereka ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala, menerima ya tentang Allah Subhanahu wa taala, menerima apa saja yang Allah berikan kepada mereka. Wal khunu'u huwa zahidu wa huwa al-ghani. Ya, dan qunut ini qanaah itu adalah zuhud sebenarnya. Ya, merasa cukup dengan dirinya itu qanaah, enggak kurang. Merasa cukup apa yang pemberian Allah dan tidak merasa kurang. Ya, apa yang Allah berikan, Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Ya. Sehingga kalau kita enggak butuh, tidak Allah akan berikan. Allah lebih dan Allah berikan apa yang memang layak untuk kita butuhkan. Ya, jadi qanaah itu bagian dari zuhud. Nah, itulah sebenarnya jiwa yang ghani, jiwa yang merasa dirinya selalu cukup. Kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri Allah juga mengatakan, ya, apa itu zuhud? Zuhud adalah alladzi idza ra'a ahadan qala huwa afdalu minni. Masyaallah ya. Kita keluar dari rumah kita atau kita berjumpa dengan orang lain, kita mengatakan dia itu afdalu minni. Dia lebih baik dari saya. Ya. Ini ciri-ciri yang beliau sebutkan. Ya, tapi enggak sekali lagi kita katakan zuhud itu kan tidak bisa kita nilai. Seorang ini zuhud atau tidak karena dia amalan hati. Hanya dia yang tahu dengan Allah dan Allah Subhanahu wa taala. Dia keluar atau melihat seseorang dari rumahnya, dikatakan dia fulan ini lebih baik dari saya. Ya. Kalau berjumpa dengan orang yang lebih tua, maka dia mengatakan dalam dirinya menyadari dia sudah banyak amalannya. Adapun saya baru kemarin sore. Ya. Kalau dia melihat orang yang lebih muda darinya, dia akan mengatakan orang itu lebih muda dari saya. Ya. Sementara saya lebih tua, saya banyak dosanya. Orang itu baru sedikit dosanya. Masya Allah ya. Ya, kalau seperti ini sikap kita, Masya Allah, dunia ini damai kawan. Tenang kita menghadapi dunia ini, ya. Ya, tidak ada sesuatu yang kita kejar gitu. Ya. Apa yang kita harus cari dari dunia ini? Nah, yang mengumpulkan pundi-pundi akhirat, ikhwan. Ya, mengumpulkan pundi-pundi akhirat kita. Kemudian cukup untuk menulangkan tulang punggung kita, ya alhamdulillah, cukup insyaallah. Nah, demikianlah ya perkataan dari para imam ya ahli sunnah, para ulama salaf menjelaskan hakikat zuhud. Mereka tidak menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Mereka tidak menganggap dirinya lebih utama ya dari orang lain. Demikian pula sahabat Ali bin Abi Thalib juga pernah menjelaskan zuhud itu adalah ya man zahida fid dunya hanat alaihi musibat wa man irtakabal mauta sara'a fil khairat. Masyaallah. Di zuhud terhadap dunia itu ya adalah
ketika dia menghadapi musibah, dia merasa ringan. Iya. Masya Allah. Iya. Kita semua mungkin gak enak kawan, diberikan musibah oleh Allah, perasaan kita tidak enak, ya. Semuanya gak enak. Memang musibah itu sesuatu yang tidak kita sukai. Tapi orang yang zuhud itu, dia ketika menghadapi musibah, dia semakin ringan gitu. Ya, semakin ringan. Kemudian siapa yang menunggu kematian, maka itu dicepatkan untuknya amal kebaikan. Ya. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib, ya. Demikian pula perkataan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Apa dikatakan oleh Imam Sufyan? Az-zuhdu fid dunya qasrul amal laisa bi'aqlil ghalidin wala labsil aba. Ya, orang zuhud kepada dunia itu dia enggak panjang angan-angan. Ya. Tidak panjang angan-angannya. Dan bukan sekadar ditunjukkan dengan makanan yang kasar, ya makan apa adanya saja, tidak seperti itu ya. Atau dengan memakai pakaian-pakaian yang kusut, lesu, tidak seperti itu. Jadi perkataan kesimpulannya saja, ya. Jadi zuhud tersebut, ya, bukan berarti, ya, berpakaian kusut, compang-camping, sobek, enggak disetrika, ya bau dan seterusnya, itu bukan zuhud. Tapi zuhud yang sebenarnya adalah zuhud, ya, merasa dirinya cukup. Mereka menggunakan apa yang Allah berikan kepada mereka dalam rangka ketaatan kepadanya. Apa yang Allah berikan mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah, membawa dirinya untuk, ya, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kesimpulannya kita bawakan apa yang dijelaskan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah taala bila berkata, "Anna zuhda fit tarki ma yushghiluka 'anillah." Namanya zuhud terhadap dunia adalah mereka meninggalkan hal-hal yang dapat melalaikan mereka dari mengingat Allah. Itu namanya zuhud. Zuhud, ya, meninggalkan segala perkara yang membuat mereka lalai dari mengingat Allah. Ya. Nah, semua hal-hal yang dapat atau hal-hal yang membuat seseorang bisa lalai dari mengingat Allah itu keluarganya, harta, anak, ya. Ketika hal itu melalaikan dirinya, maka dia celaka. Keluarganya membuat dia lalai tentang mengingat Allah, harta yang dia miliki membuat dia lalai mengingat Allah, anak yang dia miliki membuat dia lalai mengingat Allah, maka orang-orang seperti ini orang-orang yang rugi. Mana dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai hamba Allah, janganlah engkau membinasakan, ya, dirimu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian, ya, membinasakan dirimu dari tidak mengingat Allah. Yang membinasakan dirimu itu seperti la amwalukum, ya, harta kalian, auladukum. Nah, jadi di sini Allah menyeru kita, hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anakmu memalingkan kamu atau membuat kamu lalai dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan seperti itu, fa ulaika humul khasirun, maka mereka orang-orang yang rugi. Jadi ini kesimpulannya, zuhud terhadap dunia, ya, kita merasa cukup apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian apa saja yang Allah berikan kepada kita berupa harta, keluarga, dan anak, jangan sampai hal itu semua melalaikan kita, memalingkan kita dari mengingat Allah. Kita diberikan harta kaya, kita gunakan untuk bertakwa kepada Allah. Kita diberikan oleh Allah berupa anak, kesehatan, keluarga, dan seterusnya. Kita gunakan pemberian Allah tersebut untuk mengingat Allah, untuk jauh lebih baik
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ya hadis-hadis tentang zuhud ya sebagai penutup terakhir kita sebutkan di sini. Hadis yang pertama mengenai kita untuk zuhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Kita hidup di dunia ini ya, atau jadikanlah dunia ini seakan-akan kita ini adalah orang asing atau orang-orang yang sedang menempuh perjalanan. Ya, sedang menempuh perjalanan. Wa kana Ibnu Umar yaqul, sahabat Ibnu Umar ini Abdullah berkata, "Iza amsayta fala tantasiru sabah." Ya, kalau di pagi hari maka jangan tunggu, jika sore hari maka jangan engkau tunggu pada waktu pada waktu pagi hari. Wa idza asbahta, apabila di pagi hari maka fala tantazir masa, jangan engkau tunggu waktu sore. Wa khus min sihatika limaradatika wa min hayatika limautika. Jadikan waktu sehatmu sebelum sakitmu, artinya gunakan waktu sehat itu sebaik-baik mungkin untuk mengingat Allah, beribadah kepada Allah sebelum datang waktu sakit kita, karena kalau sudah sakit ini repot semuanya. Ya, semua kalau sudah sakit semuanya serba repot. Ya, sulit ibadah, sulit makan, banyak kesulitannya. Demikian pula hidupmu sebelum datang matimu. Kemudian ya, hadis yang lainnya adalah seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dullani ala amalin iza ana amiltuhu ahabbani Allahu. Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepada saya sebuah amalan, apabila saya mengamalkannya maka Allah akan mencintai saya dan manusia pun juga ikut mencintai saya. Jadi kata Nabi, jadi orang bertanya, ya Rasul, tunjukkan kepada saya sebuah amalan, jika saya lakukan saya dicintai Allah, manusia pun ikut mencintai saya. Gampang. Apa yang dijawab oleh Rasul? Izhad fid dunya. Ya, zuhudlah engkau terhadap dunia, merasa cukuplah engkau ya apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, jangan harta yang Allah berikan, anak, keluarga yang Allah berikan memalingkan kamu lalai dari Allah. Cukup itu saja. Ya. Zuhud engkau terhadap dunia, Allah akan cinta kepadamu. Ya. Dan manusia pun juga akan ikut cinta kepadamu. Dan wazhad fima fi aidin nas, dan zuhudlah engkau terhadap apa yang ada di tangan-tangan manusia, maka manusia pun juga akan mencintaimu. Ya. Kemudian dalam kitab Syiaru A'lam An-Nubala ada sebuah dialog atau kisah yang sangat bagus antara Imam Fudail bin Iyad dengan Imam Mubarak rahimahullahu ta'ala, menggambarkan bagaimana para ulama itu zuhudnya, atau bagaimana sih hakikatnya zuhud yang sebenarnya. Itu bisa dilihat dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Kalau dalam kitab saya itu jilid 8 cetakan 11, ya, di halaman 387. Ya. Bagaimana dialognya? Dialognya adalah Abul Abbas Asy-Syarrad sami'tu Ibrahim bin Bashar. Ya, Abul Abbas Asy-Syarrad, ia berkata, ia mendengar Ibrahim bin Bashar, hadatsani Ali ibnu Fudail telah menceritakan kepada kami, yakni Ali bin Fudail berkata, ya, sami'tu abi yaqul li ibni Mubarak, aku mendengar ayah saya, ini ayahnya Ali tadi, ini ayahnya Ali, ini Fudail bin Iyad maksudnya, berkata kepada Imam Ibnu Mubarak, anta ta'muruna bizuhdi, ya, wahai Imam Mubarak, engkau memerintahkan kami untuk zuhud. Ya. Wa taqalluli wal bulghati. Ya, sederhana dalam harta dan hidup yang tidak berlebih-lebihan. Ya.
Wa naraka ta'ti bil bada'i. Kaifa dha? Ya. Namun kami melihat engkau banyak hartanya. Mengapa kok bisa begitu? Jadi Imam Mubarak bertanya kepada Imam Fudail. Imam Fudail menyampaikan, zuhudlah kamu terhadap dunia, ya, merasa cukuplah engkau terhadap dunia, ya. Sederhanalah dalam harta, dan janganlah hidup berlebih-lebihan. Tapi kok kamu banyak harta? Kamu larang kami nggak usah banyak-banyak harta, tapi dirimu banyak harta. Kok bisa begitu? Ya. Ya Aba Ali, wahai Aba Ali. Ini ayat Imam Fudail bin Iyad. Nah. Innama af'alu dha aswana wajhi wa uqrima 'irdi wasta'ina bihi ala ta'ati rabbi. Wahai Abu Ali, yaitu Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, sesungguhnya hidupku seperti ini, itu untuk menjaga wajahku dari tidak meminta-minta. Dan juga aku bekerja ini dalam rangka memuliakan kehormatan saya. Dan aku pun bekerja agar bisa membantu saya untuk taat kepada Rabb saya. Masya Allah. Ini perkataan, ya, para imam, ulama salaf, dialog antara Imam Fudail bin Iyad, ya, rahimahullah, dan juga Imam Mubarak rahimahullah. Ya, Imam Mubarak bertanya, wahai ya Abu Ali, kenapa? Kok bisa kamu begitu? Kamu perintahkan kami sedikit harta, ya, zuhud terhadap dunia, sedikit harta, dan kenapa kamu kok banyak harta? Lantas dijawab, ya begini, saya banyak harta, saya mengumpulkan harta agar saya jangan sampai meminta-minta kepada manusia. Ya, jangan sampai saya meminta kepada manusia. Dan saya pun juga bekerja, jangan sampai, ya, orang-orang menghinakan saya. Ya. Saya bekerja untuk memuliakan kedudukan saya, kehormatan saya, menjaga kehormatan saya. Atau saya bekerja untuk membantu saya agar taat kepada Rabb saya. Wallahu a'lam, sampai di sini saja. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan besok pagi. Karena qadarullah, para santri, ya, kita nggak bisa belajar dengan maksimal di ruangan kita karena gelap sekali, lampunya mati, qadarullah. Semoga Allah mudahkan kita belajar ke depannya insyaallah. Nah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.